Salam, warga kerajaan yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kesempatan kali ini di bulan Agustus, kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan dengan tema dewasa. Namun sebelum kita merenungkan firman Tuhan bersama-sama, mari kita satu di dalam doa. Bapa yang kami sembah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami datang di hadirat-Mu memohon hikmat dan pengertian bagi kami untuk mengerti setiap kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang kami renungkan menguatkan kami, menegur kami, mendewasakan kami di dalam pengiringan kami kepada Engkau Tuhan. Berkati penyampaian firman Tuhan ini, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kesempatan yang berbahagia untuk kita sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kita akan membaca bersama dari Kisah Para Rasul 28 ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-10. Mari kita perhatikan bersama Kisah Para Rasul 28 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-10. Setelah kami tiba dengan selamat di pantai, barulah kami tahu bahwa daratan itu adalah Pulau Malta. Penduduk pulau itu sangat ramah terhadap kami. Mereka menyalakan api besar dan mengajak kami semua ke situ karena telah mulai hujan dan hawanya dingin. Ketika Paulus memungut seberkas ranting-ranting dan meletakkannya di atas api, keluarlah seekor ular beludak karena panasnya api itu, lalu menggigit tangannya. Ketika orang-orang itu melihat ular itu berpaut pada tangan Paulus, mereka berkata seorang kepada yang lain, orang ini pasti seorang pembunuh, sebab meskipun ia telah luput dari laut, ia tidak dibiarkan hidup oleh Dewi Keadilan. Tetapi Paulus mengibaskan ular itu ke dalam api, dan ia sama sekali tidak menderita sesuatu. Namun mereka menyangka bahwa ia akan bengkak atau akan mati rebah seketika itu juga. Tetapi sesudah lama menanti-nanti, mereka melihat bahwa tidak ada apa-apa yang terjadi padanya. Maka sebaliknya mereka berpendapat bahwa ia seorang dewa. Tidak jauh dari tempat itu ada tanah milik gubernur pulau itu. Gubernur itu namanya Publius. Ia menyambut kami dan menjamu kami dengan ramahnya selama 3 hari. Ketika itu ayah Publius terbaring karena sakit demam dan disentri. Paulus masuk ke kamarnya, ia berdoa serta menumpangkan tangan ke atasnya dan menyembuhkan dia. Sesudah peristiwa itu, datanglah juga orang-orang sakit lain dari pulau itu dan mereka pun disembuhkan juga. Mereka sangat menghormati kami dan ketika kami bertolak mereka menyediakan segala sesuatu yang kami perlukan. Berbahagialah kita yang mendengarkan firman Tuhan, merenungkannya dan melakukannya dalam kehidupan kita hari lepas hari. Warga kerajaan yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pembacaan Kisah Para Rasul 28 ayat 1 sampai 10 ini menjadi sebuah perenungan tentang kedewasaan rohani. Saya ingin memberi tema dari renungan firman Tuhan ini adalah kedewasaan rohani. Dewasa rohani tidak ditentukan oleh usia kekristenan. Dewasa rohani tidak ditentukan oleh jabatan gerejawinya, mau pendeta pratama, pendeta madya atau diaken, tidak ditentukan oleh itu. Kedewasaan rohani tidak ditentukan oleh seberapa pengetahuan teologinya, gelar yang dimiliki, sarjana teologia, magister teologia, atau kedewasaan rohani tidak ditentukan juga oleh karunia roh yang dimiliki. Bukan berarti orang bisa berbahasa roh lalu dia dikatakan orang yang dewasa rohaninya. Tapi kesempatan ini mari kita belajar dari Kisah Para Rasul 28 ini tentang
perjalanan kehidupan Rasul Paulus mengiring Kristus menjadi sebuah teladan tentang kehidupan yang dewasa rohani. Tentu Tuhan Yesus menjadi teladan kita. Dia adalah manusia yang sempurna dalam naturnya, sehingga Tuhan Yesus juga menunjukkan sikap yang dewasa rohani. Maka dalam kesempatan ini mari kita perhatikan ciri orang yang dewasa rohaninya. Ciri orang yang dewasa rohani artinya kedewasaan rohani itu ditentukan oleh pengenalan akan Kristus. Dan pengenalan akan Kristus itu dinyatakan dalam kehidupan hari lepas harinya. Dalam kesehariannya mencerminkan sikap dewasa yang rohani. Saudara, dewasa rohani mungkin tidak seperti dengan dewasa secara fisiknya, tapi dewasa rohani lebih kepada pengenalan akan Kristus. Maka dari bacaan kita di Kisah Para Rasul 28 ini ayat 1-10, saya ingin mengajak kita untuk merenungkan bersama-sama bagaimana ciri orang yang mengalami kedewasaan rohani. Ayat yang kita baca di Kisah Para Rasul 28 ayat 1-10 menceritakan tentang perjalanan kehidupan Rasul Paulus. Teks ini bercerita tentang sebuah perjalanan Rasul Paulus dalam sebuah proses persidangan. Dan Rasul Paulus berjalan sebagai seorang tawanan dengan sebuah kapal untuk menuju kepada sebuah persidangan. Dalam perjalanan pengiringan Rasul Paulus inilah bacaan ini bisa dimengerti, direnungkan sebagai sikap dewasa rohani. Rasul Paulus bukan orang yang lama menjadi Kristen, menjadi pengikut Kristus sejak kecil. Tapi dia mengalami sebuah proses pertobatan. Dan dari proses pertobatan itulah menuju kepada pengenalan akan Kristus dan menjadi dewasa rohani. Teks Kisah Para Rasul 28 ayat 1-10 ini menunjukkan bahwa Rasul Paulus adalah rasul yang memiliki kedewasaan rohani. Maka ciri yang pertama dari bacaan ini adalah orang yang dewasa rohani atau kedewasaan rohani ditunjukkan melalui sikap yang bertahan dalam tekanan kehidupan. Mari kita perhatikan di ayat yang pertama dari bacaan itu. Di ayat yang pertama dari Kisah Para Rasul 28 itu dikatakan, setelah kami tiba dengan selamat di pantai, barulah kami tahu bahwa daratan itu adalah Pulau Malta. Rasul Paulus bertahan dalam sebuah tekanan. Saudara bisa bayangkan tekanan apa yang dihadapi oleh Rasul Paulus sebagai pengikut Kristus. Dia memberitakan tentang Injil kerajaan. Dia bercerita tentang kerajaan Allah, menyembuhkan orang sakit, mencelikkan, melepaskan orang dari kerasukan. Tetapi Rasul Paulus ditangkap dan dia disidang. Dia sebagai seorang tawanan. Lalu dalam perjalanan sebagai seorang tawanan, mereka mengalami karam kapal. Dan konteks ini ketika Kisah Para Rasul ini ditulis, Lukas yang menulis Kisah Para Rasul ini, sang tabib itu ikut bersama-sama dengan Rasul Paulus dalam perjalanan. Dan perjalanan itu mengalami sebuah karam kapal. Bapak Ibu bisa perhatikan bahwa sebuah tekanan yang bertubi-tubi dialami oleh Rasul Paulus. Mengalami sebuah tekanan sebagai seorang yang didakwa melakukan kejahatan karena memberitakan kabar baik. Dan mengalami sebuah kondisi karam kapal. Membuat sebuah tekanan kehidupan yang luar biasa bagi Rasul Paulus. Ayat yang pertama ini barulah diketahui bahwa mereka tiba di Pulau Malta dengan selamat. Sesampainya di Pulau Malta, Rasul Paulus tidak menggerutu. Rasul Paulus tidak mengeluh dengan kondisi ini. Dia tetap mempertahankan imannya bahwa apa yang terjadi dalam kehidupannya merupakan sebuah kedaulatan Allah dalam kehidupan.
Saudara-saudara, kadangkala kita tidak menyadari sesuatu yang tiba-tiba terjadi dalam kehidupan kita. Sesuatu yang tidak pernah disangka-sangka. Kematian secara mendadak karena COVID. Terpapar oleh COVID. Hal-hal yang tidak pernah kita prediksi. Tapi dari bacaan ini saya mau mengajak kita untuk kita tetap bertahan dalam kondisi tertekan sekalipun. Rasul Paulus sebelum mengalami karam kapal ini, kalau kita naik sedikit di pasal 27 ayat 25, dia menasehati orang-orang yang tengah ada dalam kebingungan ketika kapal sedang oleng. Ayat yang ke-25, Rasul Paulus katakan bahwa sebab itu tabahkanlah hatimu saudara-saudara, karena aku percaya kepada Allah bahwa semuanya pasti terjadi seperti yang dinyatakan kepadaku. Menarik sekali kata tabahkan hati. Rasul Paulus menasehati orang-orang yang ada di dalam kapal yang karam itu sebelum mereka sampai di Pulau Malta. McLaren Exposition menjelaskan kira-kira ada sekitar 276 orang di kapal itu. Dan Paulus dalam keadaan sebagai seorang tawanan bersama tentara-tentara Romawi yang lainnya. Tapi Rasul Paulus menasehati orang yang tengah kebimbangan dengan kata, tabahkanlah hatimu. Tabahkan hatimu ini memiliki sebuah pengertian yang baik sekali. Dia bilang, to put in good spirit. Atau dia bilang gladden. Atau dia bilang make cheerful. Joyful. Dalam keadaan yang tertekan, saudara-saudara, Rasul Paulus masih bisa memberikan nasihat kepada orang-orang yang ada bersama-sama. Dan di ayat 1 ditulis bahwa mereka baru tahu kalau mereka terdampar di sebuah pulau, yaitu Pulau Malta. Apa yang bisa kita pahami dari ayat 1 ini? Bahwa Rasul Paulus mendapatkan kondisinya, dia berada di sebuah pulau yang berada di Laut Tengah. Dan pulau itu di bawah kekuasaan Romawi. Orang-orang yang ada di sana berbicara dalam bahasa Yunani dan bahasa Latin. Sehingga mereka dikatakan orang-orang barbar juga seperti itu. Rasul Paulus tetap bertahan dalam kondisi tertekan. Dia tidak menggerutu, dia tidak mengeluh, dia tidak memprotes apa yang sedang terjadi dalam kehidupannya. Bapak Ibu Saudara, kedewasaan rohani adalah bagaimana ketika kita mampu bertahan karena kepercayaan dan iman kita kepada Sang Juru Selamat. Bertahan dalam sebuah keadaan yang tertekan. Bahkan Rasul Paulus menyadari bahwa mereka sampai di sana. Ayat selanjutnya di ayat yang kedua di situ, penduduk pulau itu menyambut Rasul Paulus dan orang-orang yang terdampar karena karam kapalnya. Dijelaskan mereka menyambut dengan ramah. Mereka menyalakan api, mengajak mereka ke situ. Dan hawanya mulai hujan dan dingin. Saudara, penduduk Pulau Malta sangat ramah kepada Rasul Paulus dan orang-orang yang terdampar. Mereka menyalakan api, lalu di tengah hawa yang dingin mereka diombang-ambingkan di tengah laut, mulai hujan. Saudara, pasti sesuatu yang sangat tertekan bagi Rasul Paulus. Tapi perhatikan di ayat yang selanjutnya, di situ dijelaskan bahwa ketika Rasul Paulus akan memungut seberkas ranting dan diletakkan di dalam api, tiba-tiba seekor ular keluar dan karena panasnya lalu menggigit tangan dari Rasul Paulus. Bapak Ibu, seperti sebuah pepatah yang berkata, atau istilah yang berkata, ada orang sudah jatuh, tertimpa tangga lagi, diinjak lagi. Betapa Rasul Paulus ada di dalam sebuah tekanan yang luar biasa. Tapi satu kata pun tidak ada keluar, yaitu persungutan. Rasul Paulus tetap bertahan dalam kondisi itu. Begitu bertubi-tubi keadaan yang menimpa kondisi Rasul Paulus. Saudara bisa bayangkan bahwa dia sebagai tawanan mengalami karam kapal, digigit ular. Dan ular ini dikatakan di sini adalah ular beludak. Tapi sebenarnya ular yang jenisnya adalah ular viper, atau ular dengan bisa yang dapat mematikan manusia.
Rasul Paulus digigit oleh ular itu di tangannya. Saudara, akibat dari gigitan ular itu akan membuat pembekuan darah, meracuni, bisa meracuni seluruh organ tubuhnya dan bisa mati seketika. Sebuah tekanan yang begitu bertubi-tubi. Dan tekanan yang terakhir adalah ayat yang keempat. Ketika orang-orang itu melihat ular itu berpaut pada tangan Paulus, mereka berkata seorang kepada yang lain, "Orang ini pasti seorang pembunuh, sebab meskipun ia telah luput dari laut, ia tidak dibiarkan hidup oleh Dewi Keadilan." Seorang tawanan kapal karam digigit ular, dapat sebuah penghakiman dari penduduk Pulau Malta. Kompleks tekanan yang dialami oleh Rasul Paulus. Tapi disitulah Rasul Paulus menunjukkan kehidupannya yang mengalami kedewasaan rohani. Dia tetap bertahan. Dia tetap meletakkan dasar iman percayanya kepada Sang Juru Selamat, kepada Sang Raja, kepada Kristus Yesus. Orang yang mengalami kedewasaan rohani adalah orang-orang yang mampu bertahan dalam setiap tekanan kehidupan ini. Saya mau beritahu kepada Bapak Ibu Saudara pagi hari ini bahwa kedewasaan rohani adalah bagaimana kita merespon setiap kehidupan dalam kejadian dalam kehidupan kita. Kita dapat bertahan, kita dapat menggantungkan seluruh kepercayaan dan iman kita kepada Kristus, sekalipun dalam kondisi yang tertekan. Menjadi dewasa rohani artinya mampu bertahan dalam setiap kehidupan ini. Ciri yang kedua, orang yang dikatakan dewasa rohaninya adalah orang yang memberi respon yang benar. Respon terhadap setiap pergumulan kehidupan, respon yang benar ketika kita mengalami berkat Tuhan, respon yang benar ketika kita mengalami sebuah tekanan, menunjukkan seberapa dewasa seseorang dalam kerohaniannya. Kalau kita perhatikan dari bacaan Kisah Para Rasul 28 ini, dari ayat yang ketiga sampai dengan ayatnya yang keenam, di situ menjelaskan tentang respon dari Rasul Paulus terhadap kejadian yang dialaminya. Dia bukan hanya bertahan dalam setiap tekanan kehidupan ini, tapi orang yang dewasa rohani atau kedewasaan rohani itu ditunjukkan melalui respon dalam setiap kejadian kehidupannya. Bayangkan Rasul Paulus merespon kejadian ini ketika dia menjadi seorang tawanan, ketika kapalnya karam, ketika dia digigit ular. Bahkan respon yang terakhir adalah mendapatkan sebuah judgment, penghakiman, anggapan dan persepsi, bahkan difitnah, saudara-saudara. Rasul Paulus dikatakan bahwa dia mengalami sebuah keadaan yang parah atau dia dianggap sebagai seorang pembunuh karena dia digigit oleh seekor ular. Masyarakat penduduk Pulau Malta beranggapan bahwa Rasul Paulus mendapatkan kutukan dari Dewi Keadilan atau yang disebut dengan Dewi Dike. Dewi Dike adalah seorang yang dewi yang dipercayai oleh penduduk Pulau Malta memberikan keadilan moral bagi manusia. Sehingga mereka beranggapan bahwa sial yang dialami oleh Paulus. Paulus mendapatkan sebuah penghakiman karena cara berpikir masyarakat penduduk Pulau Malta. Mereka beranggapan ini sebuah hukuman karena Paulus seorang pembunuh. Kadangkala dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, ada anggapan-anggapan miring terhadap kehidupan kita. Hari-hari ini contohnya, orang yang terpapar corona, COVID-19. Ada orang yang masih beranggapan bahwa itu adalah sebuah hukuman dari Tuhan.
Tapi saya mau kasih tahu dari renungan firman Tuhan ini, bahwa kedewasaan rohani ditentukan dari respon yang benar terhadap setiap anggapan-anggapan yang ada. Respon yang benar terhadap kejadian dalam kehidupan kita. Orang-orang beranggapan bahwa itu merupakan sebuah hukuman yang diterima oleh Rasul Paulus. Tapi lihat yang terjadi di ayat yang selanjutnya, di ayat yang kelima. Tetapi Paulus mengibaskan ular itu ke dalam api, dan ia sama sekali tidak menderita sesuatu. Tadi saya katakan bahwa kalau gigitan ular jenis viper ini adalah gigitan ular yang berbisa. Ular beludak diterjemahkan di sini, tetapi dalam teks aslinya dikatakan bahwa itu adalah jenis ular viper. Gigitannya dapat membunuh orang dalam beberapa menit, karena racunnya akan menjalar dan merusak seluruh organ tubuh, merusak fungsi ginjal, fungsi jantung, terjadi pembekuan darah, dan meninggal dengan seketika. Paulus merespon dengan benar anggapan ini. Di ayat yang kelima dia mengibaskan ular itu ke dalam api, dan Paulus tidak menderita apa-apa. Orang yang digigit ular ini akan mengalami sesak napas, lalu terjadi pembekuan darah dan meninggal. Tapi Rasul Paulus memberikan respon yang benar terhadap kejadian yang sedang terjadi. Saudara-saudara, orang yang dewasa rohani adalah orang yang memberikan respon yang benar terhadap setiap kejadian kehidupannya. Memberikan respon yang benar bahwa apapun yang terjadi dalam kehidupan kita adalah menurut kehendak Allah. Kalau hari ini ada orang yang terpapar oleh virus COVID-19, itu merupakan kehendak Allah. Kalau hari ini kita semua akan ada dalam sebuah ibadah secara online, itu kehendak Allah. Kalau hari ini kita bersosialisasi dengan menggunakan masker, itu adalah kehendak Allah. Kalau hari ini pemerintah mengatakan kita harus divaksin untuk menangkal pandemi ini, itu adalah kehendak Allah. Respon yang benar dalam setiap kejadian kehidupan kita merupakan ciri seorang yang mengalami kedewasaan rohani. Hal yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, dalam ciri yang ketiga. Ciri yang ketiga yang menunjukkan kedewasaan rohani adalah setia dalam melayani Tuhan. Saudara, kalau kita perhatikan dari ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-10 dari Kisah Para Rasul 28 ini, kita perhatikan di situ, di ayat yang ke-7, tidak jauh dari tempat itu ada tanah milik Publius, gubernur pulau itu. Gubernur itu namanya Publius. Ia menyambut kami dan menjamu kami dengan ramahnya selama 3 hari. Ciri yang ketiga seorang yang dewasa rohani adalah dia tetap melayani Tuhan. Setia melayani Tuhan. Pelayanan bukan berarti seseorang yang harus berdiri di mimbar sebagai seorang WL, singer, pemain musik, atau sebagai seorang pengkhotbah. Tapi melayani yang dimaksudkan di sini adalah ketika mampu bersaksi, bercerita tentang Kristus Yesus, Sang Mesias itu, dalam setiap segi kehidupan kita. Kalau engkau sebagai pebisnis, jadilah seorang pebisnis yang menyaksikan Kristus. Kalau engkau seorang aparat pemerintah, jadilah seorang aparat pemerintah yang menyaksikan tentang Kristus. Kalau engkau adalah seorang pelajar, jadilah seorang pelajar yang menyaksikan Kristus dalam kehidupan kita. Itu adalah bentuk dari pelayanan kita. Saudara, mungkin kita berpikir dalam kondisi yang sukar ini, bagaimana kita bisa melayani Tuhan? Paulus menunjukkan bahwa dalam perjalanan kehidupannya yang dikatakan dewasa rohaninya, dia menunjukkan sikap melayani Tuhan. Gubernur pulau itu tentu mendengar apa yang sedang terjadi kepada
Paulus dan orang-orang yang mengalami karam kapal. Lalu gubernur itu menyambut dan menjamu Paulus dan rekan-rekannya. Tentu reputasi Paulus didengar. Tentu apa yang dilakukan oleh Rasul Paulus dalam perjalanan pelayanannya didengar juga oleh gubernur di Pulau Malta ini. Sehingga di ayat yang ke-8 di situ dikatakan, ketika itu ayah Publius terbaring karena sakit demam dan disentri. Paulus masuk ke kamarnya. Ia berdoa serta menumpangkan tangan ke atasnya dan menyembuhkan dia. Paulus tetap melayani sekalipun statusnya dia sebagai seorang tersangka. Kondisinya ada dalam karam kapal. Dia baru saja digigit oleh ular. Tetapi Paulus tetap setia melayani Tuhan. Ditunjukkan dalam kondisi di ayat 8 ini. Saudara, di situ dikatakan ayah Publius sakit dan sakitnya adalah demam dan disentri. Kenapa bisa dispesifikasikan di situ penyakitnya adalah demam dan disentri? Kalau ini terjadi di masa-masa seperti ini, orang bisa dikategorikan, wah, jangan-jangan ini ciri-ciri seseorang yang terpapar oleh virus COVID-19. Tapi bisa dideteksi penyakit ini karena yang beserta dengan Paulus adalah Lukas sang tabib. Sehingga dia bisa mendeteksi bahwa ayah Publius demam dan disentri. Lalu kejadian itu dimanfaatkan oleh Rasul Paulus untuk menunjukkan, mendemonstrasikan kuasa dari Tuhan Yesus. Dia menumpangkan tangan atas ayah Publius dan menyembuhkannya. Lalu dari kejadian itu di ayat yang ke-9, maka banyak orang sakit dari pulau itu datang untuk didoakan dan dilayani oleh Rasul Paulus. Ini merupakan sebuah pelayanan misi dengan pelayanan kesehatan pertama yang terjadi di Pulau Malta. Pelayanan Paulus dan Lukas memeriksa secara medis dan menyembuhkan secara rohani. Ini adalah ciri orang yang dewasa rohaninya. Orang yang dewasa rohaninya, dia tetap menunjukkan kesetiaannya melayani Tuhan. Sekalipun dalam kondisi yang sulit, sekalipun dalam kondisi yang tertekan, sekalipun dalam kondisi karam kapal, tetapi di situ mereka tetap melayani. Mereka tetap setia bercerita, bersaksi tentang Sang Juru Selamat itu dalam kehidupannya. Orang yang dewasa rohaninya adalah orang yang setia melayani Tuhan. Orang yang setia bersaksi, menceritakan tentang Kristus di dalam kehidupannya. Dan orang yang setia melayani Tuhan, mereka akan mendapatkan kehormatan dan kemuliaan. Ayat yang terakhir di Kisah Para Rasul 28 ayat 10 dikatakan di situ bahwa mereka sangat menghormati kami dan mereka, ketika kami bertolak, mereka menyediakan segala sesuatu yang kami perlukan. Saudara, perhatikan kesetiaan dari seorang pelayan Tuhan yang menunjukkan kedewasaan rohaninya. Dia akan memperoleh berkat-berkat secara jasmani dan dia memperoleh kemuliaan. Kemuliaan bagi Tuhan. Nama Tuhan diceritakan dari sebuah kondisi karam kapal, dari sebuah kondisi anggapan orang terhadap Rasul Paulus yang digigit oleh ular beludak. Tetapi kesetiaannya melayani Tuhan, menunjukkan sikap dewasa rohaninya. Dia memperoleh berkat-berkat Tuhan dalam kehidupannya. Mereka menyediakan segala yang diperlukan dalam perjalanan lanjutan Rasul Paulus menuju kepada persidangan. Rasul Paulus menerima berkat secara jasmani. Orang yang melayani Tuhan artinya sebuah kehormatan. Melayani Tuhan. Melayani Tuhan adalah sebuah kehormatan, bukan sebuah beban. Melayani Tuhan adalah sebuah bukti dari kedewasaan rohani. Melayani Tuhan artinya kita memposisikan bahwa Allah yang terbesar, yang memberikan keselamatan bagi kehidupan kita. Keselamatan yang kekal itulah yang diceritakan.
kuasa yang diberikan kepada kita. Rasul Paulus mendoakan ayah dari Publius dan menumpangkan tangan, mengalami kesembuhan. Terjadi sebuah kegerakan yang baru. Pelayanan dengan pelayanan medis yang sedang terjadi. Bapak Ibu Saudara dimanapun engkau berada yang mendengarkan tayangan ini, apapun profesi Bapak Ibu Saudara, engkau sebagai tenaga medis, engkau sebagai seorang pelajar, pebisnis, seorang yang aparat pemerintahan, saya katakan bahwa dewasa rohani ketika saudara menjadi saksi dan terang di mana tempat saudara berada. Setia melayani Tuhan dalam setiap kesempatan, dalam setiap keberadaan kehidupan kita. Disitulah menentukan sikap dewasa kita secara rohani dinyatakan. Bapak Ibu Saudara, saya mau menyimpulkan dari apa yang saya sampaikan pagi hari ini. Orang yang dewasa rohani adalah orang yang bertahan dalam tekanan. Orang yang dewasa rohani adalah orang yang memberi respon yang benar terhadap setiap kejadian dalam kehidupannya. Orang yang dewasa rohani adalah orang yang setia melayani Tuhan dalam setiap kesempatan dan talenta yang diberikan. Biarlah renungan firman Tuhan ini menjadi sebuah renungan dalam kehidupan kita, untuk kita menjadi dewasa. Kristus Yesus menjadi teladan bagi kita. Di atas kayu salib, Dia menanggung setiap penderitaan untuk karya keselamatan. Sebuah kedewasaan rohani yang bertahan dalam tekanan. Sebuah kedewasaan rohani dari Sang Juru Selamat, memberi respon yang benar dan tetap setia melayani Tuhan. Biarlah dari renungan firman Tuhan ini membuat kita menjadi dewasa rohani. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa sebelum kita mengakhiri tayangan secara online ini. Saudara-saudara yang rindu untuk didoakan secara khusus, saudara bisa angkat tangan saudara, dan saya mau berdoa bagi Bapak Ibu Saudara. Engkau yang ada dalam tekanan, engkau yang ada sedang dalam keadaan yang sakit, terpapar COVID sekalipun, engkau yang mengalami fitnahan-fitnahan, engkau yang mulai lemah dan lesu dalam pengiringanmu kepada Tuhan, saya ingin berdoa bagi Bapak Ibu Saudara. Mari kita berdoa. Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah kami semakin bertumbuh, bertambah-tambah dalam pengenalan kami akan Kristus. Kami semakin dewasa rohani kami. Hamba-Mu berdoa bagi setiap tangan-tangan yang terangkat. Mereka yang membutuhkan Tuhan di rumah-rumah. Mereka yang membutuhkan Tuhan melalui setiap tayangan online ini. Tuhan, Hamba-Mu berdoa dengan kuasa yang tidak terbatas. Engkau menjamah mereka yang sedang sakit, mereka yang sedang terpapar virus, mereka yang sedang ada dalam masa pemulihan, mereka yang terbaring lemah di setiap tempat pembaringan mereka. Hamba-Mu berdoa oleh bilur-bilur-Mu, Tuhan, Engkau menyembuhkan setiap jemaat Tuhan. Hamba berdoa bagi mereka yang sedang mengalami kondisi yang tertekan, difitnah, teraniaya. Hamba-Mu berdoa kekuatan yang datangnya daripada Tuhan turun mengalir memenuhi setiap umat Tuhan. Bahkan Hamba-Mu berdoa Tuhan, mereka yang mulai lemah, letih, lesu dalam pengiringan akan Tuhan, Hamba-Mu berdoa melalui tayangan ini, kuasa-Mu bekerja menggairahkan kami kembali. Hati, roh, jiwa yang berkobar-kobar mengiring Engkau, Tuhan, curahkan dalam kehidupan umat-Mu. Terima kasih Bapa Surgawi. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, angkat kedua tangan-Mu dan terimalah berkat yang terbaik ini. Kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan di dalam Roh-Nya yang kudus memberkati dan menyertai kita semua, mulai hari ini sampai selama-lamanya, sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Berkat yang terbaik ini terimalah di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang diberkati Tuhan katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.